Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten bocah story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke abad ke-18 untuk membahas salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah dunia, Revolusi Amerika. Ini bukan cuma cerita tentang perang, tapi juga tentang lahirnya sebuah ide, sebuah gagasan tentang kebebasan dan pemerintahan oleh rakyat. Jadi, siapkan diri kalian, kita akan mengupas tuntas bagaimana sekelompok koloni berani menantang kerajaan terkuat di dunia saat itu. Sebelum kita masuk ke pertempurannya, kita harus paham dulu akarnya. Bayangkan, pada pertengahan abad ke-18, ada 13 koloni Inggris yang tersebar di sepanjang pantai timur Amerika Utara. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang Inggris, atau keturunan mereka. Mereka merasa sebagai bagian dari kerajaan Inggris, dan bangga dengan itu. Tapi, hubungan mereka dengan tanah airnya, Inggris, mulai retak. Kenapa? Semuanya berawal dari uang dan kendali. Setelah Perang 7 tahun, melawan Prancis, yang di Amerika dikenal sebagai Perang Prancis dan India. Inggris memang menang, tapi kemenangan itu mahal harganya. Kerajaan Inggris terlilit utang yang sangat besar. Nah, parlemen di London berpikir, hey, perang ini kan sebagian besar untuk melindungi koloni-koloni di Amerika, jadi sudah sepantasnya mereka ikut menanggung biayanya. Masuk akal kan? Tapi caranya itu yang jadi masalah. Inggris mulai memberlakukan serangkaian pajak baru kepada para kolonis. Ada Sugar Act atau Undang-Undang Gula, lalu yang paling terkenal Stamp Act atau Undang-Undang Perangko pada tahun ke-1765. Undang-undang ini mengharuskan hampir semua dokumen cetak, mulai dari surat kabar, pamflet, hingga kartu remi, untuk menggunakan materai atau stempel khusus yang harus dibeli dari Inggris. Bagi para kolonis, ini bukan cuma soal uang, ini soal prinsip. Mereka marah besar karena merasa pajak ini dipaksakan tanpa persetujuan mereka. Disinilah muncul slogan yang menjadi jantung revolusi, No taxation without representation, atau tidak ada pajak tanpa perwakilan. Para kolonis berargumen bahwa mereka tidak punya satupun wakil di parlemen Inggris. Jadi, bagaimana bisa parlemen yang jauhnya ribuan mil seenaknya memajaki mereka? Ini adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Inggris. Protes meletus di mana-mana. Kelompok seperti Sons of Liberty atau Putra Kebebasan terbentuk. Mereka mengorganisir boikot terhadap barang-barang Inggris dan terkadang menggunakan cara-cara yang lebih keras untuk menentang para pemungut pajak. Ketegangan terus memuncak. Pemerintah Inggris bukannya mereda, malah mengirim lebih banyak pasukan ke kota-kota seperti Boston untuk menegakkan hukum. Kehadiran tentara ini justru seperti menuang bensin ke dalam api. Puncaknya terjadi pada tahun 1770 dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Boston. Saat itu, terjadi bentrokan antara warga sipil dengan tentara Inggris. Walaupun hanya 5 orang yang tewas, para propagandis revolusi seperti Paul Revere menggambarkannya sebagai pembantaian brutal terhadap warga tak bersenjata. Gambar ukiran Revere menyebar ke seluruh koloni dan membakar semangat anti-Inggris. 3 tahun kemudian, pada tahun 1773, terjadi lagi insiden ikonik, Boston Tea Party. Ini bukan pesta minum teh biasa. Parlemen Inggris meloloskan Tea Act, yang sebenarnya menurunkan harga teh, tapi memberikan monopoli kepada British East India Company. Para pedagang lokal merugi, dan para aktivis melihat ini sebagai cara licik Inggris untuk membuat mereka menerima pajak. Sebagai protes, sekelompok anggota Sons of Liberty menyamar sebagai penduduk asli Amerika, menyelinap ke kapel-kapel Inggris di pelabuhan Boston, dan membuang ratusan peti teh ke laut. Kerugiannya setara dengan jutaan dolar hari ini. Raja George III dan Parlemen Inggris murka besar. Mereka tidak bisa lagi mentolerir pembangkangan ini. Sebagai hukuman, mereka mengeluarkan serangkaian undang-undang yang oleh para kolonis disebut Intolerable Acts atau undang-undang yang tak tertahankan. Pelabuhan Boston ditutup sampai teh yang dibuang itu dibayar lunas. Pemerintahan mandiri Massachusetts dibubarkan. Ini adalah langkah terakhir yang mendorong koloni-koloni bersatu. Mereka sadar
Apa yang terjadi pada Massachusetts hari ini bisa terjadi pada mereka besok. Maka, pada tahun 1774, perwakilan dari 12 dari 13 koloni berkumpul di Philadelphia dalam Kongres Kontinental pertama. Mereka sepakat untuk memboikot total barang-barang Inggris dan mulai mempersiapkan milisi untuk kemungkinan terburuk. Mereka masih berharap bisa berdamai dengan raja, tapi mereka juga bersiap untuk perang, dan perang pun tak terhindarkan. Titik ledaknya terjadi pada 19 April tahun 1775. Pasukan Inggris berbaris dari Boston menuju kota kecil Lexington dan Concord. Misi mereka adalah untuk menyita gudang senjata yang dikumpulkan oleh milisi koloni. Tapi, para patriot sudah tahu rencana ini berkat sistem peringatan cepat, termasuk penunggang kuda terkenal seperti Paul Revere. Di Lexington, sekelompok kecil milisi yang disebut Minutemen, karena mereka siap bertempur dalam hitungan menit, menghadang pasukan Inggris. Seseorang melepaskan tembakan yang sampai sekarang tidak diketahui dari pihak mana. Dan itulah tembakan yang terdengar di seluruh dunia. Pertempuran singkat terjadi, beberapa milisi tewas, pasukan Inggris melanjutkan perjalanan ke Concord, tapi di sana mereka disambut oleh perlawanan yang jauh lebih besar. Saat mereka mundur kembali ke Boston, mereka terus-menerus diserang oleh ribuan milisi yang bersembunyi di balik pohon, pagar, dan bangunan. Hari itu, kerajaan Inggris sadar bahwa ini bukan lagi sekadar pemberontakan kecil, ini adalah perang. Perang Revolusi Amerika pun resmi dimulai. Awalnya, situasinya tampak mustahil bagi para kolonis. Mereka melawan angkatan darat dan laut terkuat di dunia. Tentara mereka, yang disebut Tentara Kontinental, dipimpin oleh George Washington. Mereka adalah campuran petani, pengrajin, dan pedagang. Seringkali kekurangan senjata, seragam, bahkan makanan. Mereka mengalami banyak kekalahan di awal perang. Musim dingin yang brutal di Valley Forge pada 1777 sampai 1778 hampir menghancurkan semangat mereka. Banyak tentara yang mati bukan karena pertempuran, tapi karena penyakit, kelaparan, dan kedinginan. Namun, di tengah semua kesulitan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada 4 Juli tahun 1776, Kongres Kontinental kedua secara resmi mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan, yang sebagian besar ditulis oleh Thomas Jefferson. Dokumen ini lebih dari sekadar pernyataan perang. Ini adalah deklarasi filosofis yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut, termasuk kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Deklarasi ini mengubah tujuan perang dari memperjuangkan hak sebagai warga Inggris menjadi memperjuangkan kemerdekaan total untuk menciptakan negara baru. Titik balik perang terjadi pada pertempuran Saratoga tahun ke-1777. Kemenangan besar. Amerika di sana membuktikan kepada dunia bahwa mereka serius dan mampu mengalahkan pasukan Inggris. Dan yang terpenting, kemenangan ini meyakinkan Prancis, musuh bebuyutan Inggris, untuk secara resmi bersekutu dengan Amerika. Bantuan Prancis, baik dalam bentuk uang, pasukan, maupun angkatan laut, sangat krusial. Tanpa bantuan Prancis, sejarah mungkin akan sangat berbeda. Spanyol dan Belanda kemudian juga ikut membantu perjuangan Amerika. Perang ini menjadi Perang Dunia Mini. Dengan bantuan sekutu Eropa, pendulum perang mulai berayun ke arah Amerika. Perang bergeser ke selatan, di mana pertempuran gerilya yang brutal terjadi. Akhirnya, pada tahun 1781, momen penentuan tiba di Yorktown, Virginia. Pasukan gabungan Amerika dan Prancis, di bawah komando George Washington dan Jenderal Rochambeau, berhasil mengepung pasukan utama Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Cornwallis. Sementara itu, Angkatan Laut Prancis memblokade pantai, mencegah Angkatan Laut Inggris datang menyelamatkan atau mengevakuasi Cornwallis. Terjebak dan tanpa harapan, Cornwallis menyerah. Penyerahan diri di Yorktown secara efektif mengakhiri pertempuran besar dalam Perang Revolusi. Meskipun butuh 2 tahun lagi untuk negosiasi, perang akhirnya resmi berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Paris pada tahun ke-1783. Dalam perjanjian itu, Inggris secara resmi mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. 13 koloni yang dulu terpecah belah, kini menjadi sebuah negara baru yang merdeka. Tapi revolusi belum selesai. Memenangkan perang adalah satu hal, membangun sebuah negara adalah tantangan lain. Awalnya, Amerika Serikat diatur di bawah Articles of Confederation atau Anggaran Konfederasi yang menciptakan pemerintahan pusat yang sangat lemah. Masing-masing negara bagian bertindak seperti negara kecil yang terpisah. Sistem ini cepat terbukti tidak efektif. Menyadari kegagalan ini, para pemimpin bangsa yang sekarang kita sebut sebagai Bapak Pendiri atau Founding Fathers berkumpul lagi di Philadelphia pada tahun ke-1787. Tujuan mereka adalah untuk merevisi Anggaran Konfederasi,
Tapi mereka akhirnya melakukan sesuatu yang jauh lebih radikal. Mereka menulis sebuah dokumen baru, yaitu Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi ini menciptakan sebuah kerangka kerja untuk pemerintahan Republik Federal yang kuat, dengan sistem checks and balances atau saling uji dan imbang antara 3 cabang pemerintahan. Eksekutif yang dipimpin presiden, legislatif atau kongres, dan yudikatif atau Mahkamah Agung. Ini adalah sebuah eksperimen besar dalam pemerintahan. Ditambah dengan Bill of Rights atau deklarasi hak, yaitu 10 amandemen pertama yang menjamin kebebasan individu seperti kebebasan berbicara, beragama, dan pers. Konstitusi ini menjadi landasan bagi demokrasi Amerika. Jadi, apa warisan revolusi Amerika? Sangat besar. Revolusi ini tidak hanya melahirkan Amerika Serikat. Ide-ide yang diperjuangkannya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, hak asasi manusia, dan kebebasan individu menyebar ke seluruh dunia. Revolusi Amerika menginspirasi revolusi Prancis beberapa tahun kemudian, dan banyak gerakan kemerdekaan lainnya di Amerika Latin dan di seluruh dunia selama 2 abad berikutnya. Tentu saja, revolusi ini tidak sempurna. Janji semua manusia diciptakan setara pada awalnya tidak berlaku untuk semua orang. Perbudakan masih legal, dan akan menjadi luka yang dalam bagi bangsa selama puluhan tahun. Perempuan dan penduduk asli Amerika juga tidak memiliki hak yang sama. Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita revolusi bagi semua warga negara masih terus berlanjut hingga hari ini. Namun, tidak dapat disangkal bahwa revolusi Amerika adalah sebuah momen transformatif dalam sejarah manusia. Ia membuktikan bahwa rakyat biasa, jika bersatu oleh sebuah gagasan yang kuat, dapat menggulingkan tatanan lama dan menciptakan sesuatu yang baru. Sebuah eksperimen dalam kebebasan yang dampaknya masih kita rasakan di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kisah revolusi Amerika ini sangat kompleks dan kaya, dan yang kita bahas hari ini hanyalah permukaannya. Jika kalian tertarik pada topik ini, atau punya ide untuk video selanjutnya, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.